Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Miratul Mukaromah dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Keterampilan Memberikan Konseling pada Anak-anak dalam Kelompok. Presentasi ini, poin yang pertama itu adalah kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah sebuah proses untuk mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di dalam keterampilan memberikan konseling pada anak-anak dalam kelompok, dua pemimpin itu sudah lebih dari cukup karena bisa memberi bentuk dua observasi dan dua perspektif dan dua keahlian yang lebih luas juga. Nah, jika di dalam sebuah kelompok itu memiliki gangguan tingkat tinggi, kemungkinan dua pemimpin itu sangat memungkinkan. Dan untuk bagi kelompok anak-anak juga yang memiliki dua pemimpin itu sangat memudahkan dan sangat praktis untuk dilakukan. Karena dari dua pemimpin itu tersebut bisa mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Misal, pemimpin yang satu bisa mengerjakan tentang berhubungan dengan semua kelompok atau semua grup, sedangkan pemimpin yang kedua itu bisa memberikan arahan hanya kepada individu atau satu orang. Nah, selanjutnya itu ada pemimpin dan asisten. Nah, jika ada dua pemimpin di dalam satu kelompok, itu harus disepakati mengenai peran dan tanggung jawab apa bagi pemimpin masing-masing. Nah, di dalam model kelompok ini, model yang paling disukai itu adalah model di mana kan memiliki dua pemimpin. Nah, satu pemimpin itu berperan sebagai pemimpin utama dan pemimpin yang kedua itu sebagai asisten dari pemimpin utama. Jadi, peran pemimpin utama itu adalah mengatur dan memproses sebuah aktivitas dalam kelompok. Dan sedangkan asisten itu memiliki peran yang sama tetapi berbeda dari pemimpin utama. Nah, asisten ini tugasnya itu membantu pemimpin utama untuk mengatasi aktivitas masalah individu yang tidak bisa diselesaikan dalam kelompok. Nah, misal contohnya, jika di dalam sebuah kelompok itu ada anak satu yang tidak bisa diatur atau susah diatur. Nah, ini sebagai contoh untuk pekerjaan asisten. Dia harus bisa menyisihkan anak yang sulit itu untuk dia kendali, karena jika anak yang susah diatur itu tidak dipisahkan oleh kelompoknya, maka proses konseling kelompok tersebut dan proses untuk anak tersebut untuk bisa sembuh itu tidak akan berhasil. Selanjutnya ada gaya berdiskusi. Nah, setiap konselor itu memiliki gaya diskusi yang berbeda-beda, tetapi gaya berdiskusi itu bisa disesuaikan dengan model konseling yang harus digunakan dalam sesi kelompok tersebut. Contohnya itu saat sesi konseling kelompok itu menggunakan terapi perilaku kognisi, gaya kepemimpinannya itu akan cenderung bersifat didaktif dan mengarahkan. Begitupun sesi kelompok lainnya. Selanjutnya itu ada berdiskusi dan mengawasi. Ketika terdapat dua pemimpin dalam kelompok, itu mereka harus menjadikan hubungan mereka itu baik. Intinya, jika dalam kelompok itu mempunyai dua pemimpin, mereka itu harus mempunyai hubungan kerja yang baik. Karena dari hubungan kerja yang baik dari dua pemimpin itu, mereka bisa bertukar pikiran, pendapat, dan bisa memberikan umpan balik antara dua pemimpin tersebut, dan bisa memberikan dukungan baik satu sama lain, dan bisa mengatasi masalah dengan baik dalam proses kelompok tersebut. Dan juga ini sangat penting bagi konselor untuk diberikan pengawasan dari konselor yang telah berpengalaman. Selanjutnya ada memfasilitasi kelompok. Setiap pemimpin dan konselor itu harus memberikan fasilitas kepada anggotanya.
Misal dengan anak-anak kita bisa memberikan fasilitas yang efektif, menciptakan atmosfer keamanan bagi mereka, sehingga anak-anak bisa menggali, mengekspresikan diri, dan mendapatkan sesuatu dari pengalaman mereka. Selanjutnya itu ada mengenali dan mengatasi masalah yang bersifat rahasia. Ketika kita memberikan konseling itu jelas ada tingkat kerahasiaannya. Jika hal ini tidak terwujud dan ada yang membocorkan, maka mereka tidak akan dapat berpartisipasi secara bebas dan tidak dapat memberikan informasi tertentu. Selanjutnya ada mengenalkan dan mengatur aktivitas. Sebagai seorang pemimpin, menjelaskan tentang memperkenalkan dan mengatur sebuah aktivitas dalam kelompok itu sangat perlu. Terkadang di salah satu anak itu sudah mengetahui atau sudah mengenal aktivitas tersebut, tetapi anak lain belum mengetahui atau belum mengenal aktivitas tersebut. Maka tugas seorang pemimpin itu harus memperkenalkan terlebih dahulu dan menjelaskan dan mengatur mengenai aktivitas apa yang ada dalam proses yang akan berlangsung. Topik yang dibahas dalam sesi kelompok ini. Jadi dalam memfasilitasi diskusi ini, seorang konselor ini harus memiliki keterampilan untuk bisa membuat anak ini bisa memberikan sebuah pikiran, membagi sebuah pikiran, perasaan dan ide mereka terkait topik yang dibahas dalam sesi kelompok ini. Materi yang selanjutnya itu ada keterampilan konseling yang digunakan dalam kelompok anak-anak. Nah, di sini keterampilan konseling, keterampilan mikrokonseling yang sering digunakan itu memiliki 7 bagian. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada mendengarkan aktif, yang ketiga ada menyimpulkan, yang keempat memberikan umpan balik, yang kelima memberikan pertanyaan konfrontasi, yang keenam memberi instruksi, dan yang ketujuh memproses kemampuan. Yang pertama itu ada observasi. Observasi bagi pemimpin itu tidak hanya dilakukan dalam awal sesi konseling, tetapi observasi ini bisa dilakukan dalam tahap-tahap dalam sesi konseling. Misal dari tahap awal, tahap melakukan konseling, dan tahap akhir. Karena dari observasi ini pemimpin bisa melihat perubahan perilaku konseling. Yang kedua itu mendengar aktif. Seorang pemimpin atau konselor itu harus memiliki pendengaran aktif. Intinya seorang konselor itu harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan aktif, mencakup respon nonverbal, respon minimal, refleksi konten dan perasaan klien. Dan dari mendengar aktif dan seorang konselor itu bisa menyimpulkan dari masalah-masalah yang diceritakan oleh klien. Maka ini sangat berguna khususnya dengan mendorong anak-anak dan membagi informasi
konseli dan apa yang dilakukan konseli. Contoh misal ada pertanyaan begini, apa Anda merasa bahwa apa yang Anda katakan itu sangat berbeda dengan perasaan yang Anda rasakan. Yang keenam itu ada memberi instruksi. Untuk yang terakhir itu ada keterampilan memproses. Memproses ini adalah bagian penting dalam sesi kelompok. Proses ini akan bisa menghasilkan informasi faktual mengenai perilaku atau proses individu atau kelompok. Melalui pemrosesan ini, anak-anak ini bisa menyadari perasaan dan pikiran mereka dan mengenali pengaruhnya pada keyakinan, sikap, proses kognisi, dan perilaku mereka. Dengan munculnya kesadaran tersebut, perubahan keyakinan, sikap, proses kognisi, dan perilaku ini akan terjadi. Yang terpenting, anak-anak ini dapat mengenali pengaruh perilaku, pikiran, dan perasaan mereka terhadap orang lain. Dan selanjutnya, pengenalan ini akan memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Nah, tahap terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, itu memiliki 2 pemimpin itu sangat bermanfaat dalam memberikan konseling kelompok. Yang satu orang ini bertindak sebagai pemimpin atau leader, dan yang satunya ini sebagai asisten atau sweeper. Yang kesimpulan kedua, peran utama asisten adalah mendukung pemimpin dan mengatasi masalah tiap-tiap anak jika hal tersebut tidak terpenuhi pada lingkup keseluruhan kelompok. Kesimpulan yang ketiga, program prarancangan harus dibuat di setiap sesi untuk menghasilkan pencapaian sasaran tertentu. Kesimpulan yang keempat, fasilitas meliputi tindakan menggunakan keterampilan konseling, memberikan arahan dan instruksi, memperkenalkan dan mengatur aktivitas, memfasilitasi diskusi, memberi dukungan, mengajar, mencontohkan perilaku yang baik, mengatasi masalah yang muncul, dan memproses interaksi dan aktivitas. Kesimpulan yang terakhir, yang kelima adalah pemrosesan atau processing, mencakup penggunaan keterampilan konseling, termasuk memberi pertanyaan dan memberikan umpan balik, observasi untuk menemukan perasaan emosi, persepsi pikiran opini, dan keyakinan apa yang dirasakan anak-anak saat melakukan aktivitas atau interaksi tertentu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.